Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang anak perempuan yang ditelantarin sama Jackie Chan, yaitu Eta Eng. Di 3 video sebelumnya, aku udah bahas tentang ayahnya Jackie Chan dan Jay-Z. Buat yang sama sekali belum tahu ceritanya, bisa ditonton dulu ya di 3 video sebelumnya. Sebelum bahas tentang Eta Eng, kita bahas dulu tentang ibunya ya, yaitu Elaine Eng, dan sedikit tentang neneknya, karena semuanya berhubungan. Elaine Eng lahir di Hong Kong tanggal 23 September 1972. Menurut gosip-gosip yang beredar, kelahiran Elaine tidak diharapkan, karena rumah tangga kedua orang tuanya sedang diambang kehancuran. Singkat cerita, kedua orang tuanya bercerai saat dia masih berusia 1 tahun. Elaine tinggal bersama sang ibu. Namun karena sang ibu sibuk bekerja, Elaine dititipkan ke kakeknya. Menurut Elaine, sang kakek sangat baik dan memanjakannya. Namun di sekolah dasar, Elaine kembali tinggal bersama sang ibu. Meskipun kehidupan mereka berkecukupan, Elaine merasa sang ibu sangat suka mengontrol. Kalau nggak patuh sedikit aja, dia bakalan dihukum, entah dimarahi atau dipukul. Yang lebih membuat Elaine nggak terima adalah ibunya melampiaskan semua kebencian terhadap suaminya ke Elaine. Sang ibu selalu menceritakan hal buruk tentang sang ayah. Bahkan karena Elaine mirip sama sang ayah, ibunya sampai bilang gini, "Untung kamu perempuan, kalau kamu laki-laki, aku pasti nggak akan mengasuhmu." Di tahun 1990, Elaine Eng yang baru berusia 17 tahun, mulai dikenal publik setelah memenangkan kontes kecantikan Miss Asia yang diselenggarakan ATV. Setelah itu dia mulai muncul di berbagai acara televisi produksi ATV dan membintangi beberapa film. Namun karena tidak terlalu populer, penghasilan yang didapat juga tidak terlalu banyak. Lambat laun Elaine jadi malas-malesan, sering terlambat syuting dan banyak melakukan kesalahan. Akhirnya Elaine disingkirkan. Dia pun pindah ke TVB. Di kemudian hari dia lebih aktif sebagai seorang pembawa acara. Meskipun memiliki banyak potensi, sayangnya Elaine tidak fokus pada karirnya. Malahan akhirnya dia lebih dikenal karena gosip merebut pacar Anita Mui dan jadi selingkuhan seorang pria beristri sampai hamil. Kabarnya, Elaine sebenarnya sudah beberapa kali dilamar sejumlah pria. Namun karena pengaruh yang ditanamkan ibunya, Elaine jadi memiliki ketakutan tentang pernikahan. Di awal karirnya, Elaine menjalin hubungan dengan seorang pria bernama George Yip, anak dari pemilik perusahaan rekaman Vito Record. Keduanya pun sudah tinggal bersama. Sayangnya di tahun 1997, bisnis keluarga yang dipegang sama George menderita kerugian serius. Di akhir tahun 1998, hubungan antara George dan Elaine juga merenggang. Hal ini membuat George dalam kondisi sangat tertekan. Dia pun melampiaskannya dengan minum-minum. Suatu hari di pertengahan bulan Desember 1998, George mengalami kecelakaan karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan meninggal di tempat. George tutup usia di usia 27 tahun. Di awal tahun 1999, media Hong Kong dihebohkan dengan rumor perselingkuhan antara Elaine Eng dan Jackie Chan. Keduanya diketahui pertama kali bertemu dalam sebuah acara. Saat itu Jackie Chan lah yang berinisiatif memulai percakapan, sehingga keduanya menjadi dekat. Setelah itu Jackie Chan memperlakukan Elaine dengan sangat baik, seperti mengirimkan bunga ke lokasi syuting Elaine. Dia juga mengganti barang-barang lama di rumah Elaine dengan barang-barang baru. Menanggapi rumor perselingkuhan, keduanya kompak membantah. Mereka mengaku bahwa hubungan mereka hanya sebatas hubungan kakak adik. Namun di bulan Oktober 1999, Elaine dikabarkan hamil. Setelah itu Elaine menghadiri wawancara dan mengakui bahwa janin tersebut adalah anak Jackie Chan.
Skandal ini langsung bikin reputasi keduanya rusak. Jackie Chan yang sudah berkeluarga pun segera mengakui kesalahannya dan berkata bahwa dia hanya melakukan kesalahan yang dilakukan banyak orang di dunia. Menurut berbagai sumber, istri Jackie Chan berbesar hati memaafkannya, sehingga Jackie Chan memilih kembali ke keluarganya dan langsung memutuskan semua kontak dari Elaine. Setelah itu, Elaine melahirkan putrinya yang kemudian diberi nama Eta Eng. Elaine kemudian pindah ke Shanghai dan membesarkan Eta sendirian tanpa campur tangan Jackie Chan. Dengan demikian, Eta tumbuh tanpa pernah mengenal sosok ayahnya. Saat itu banyak yang menyarankan Elaine untuk melakukan tes DNA guna mengungkap kebenaran skandal ini. Namun Elaine menegaskan bahwa tes DNA tidak diperlukan. Dia mengaku kasihan sama Eta karena Eta adalah anaknya, bukan senjata untuk meminta pertanggungjawaban Jackie Chan. Setelah itu muncul lagi rumor yang mengatakan bahwa Jackie Chan pernah memberi uang tutup mulut ke Elaine lewat temannya. Jumlah uang tutup mulutnya itu mencapai sekitar 70 miliar rupiah. Bahkan Jackie Chan dikabarkan rutin memberi uang setiap bulannya untuk biaya hidup Elaine dan Eta. Namun Elaine selalu membantah gosip tersebut. Dia mengaku nggak pernah menerima uang sepeser pun dari Jackie Chan. Bahkan memperingatkan semua orang untuk hati-hati dalam berbicara karena ada yang namanya karma. Elaine mengaku tidak pernah menyesali skandal ini dan tidak pernah membenci Jackie Chan, karena putrinya adalah kompensasi terbaik yang diberikan Tuhan kepadanya. Di Shanghai, Elaine membesarkan Eta sambil membantu mengurus bisnis ibunya. Namun menurut gosip-gosip yang beredar, ibu Elaine belum berubah, masih seperti yang dulu. Meskipun nggak kekurangan uang, sang ibu pernah memaksa Elaine untuk menemui dan meminta uang ke Jackie Chan sambil merusak barang-barang di rumah. Beberapa tahun kemudian, Elaine memutuskan untuk kembali ke Hong Kong dan bekerja lagi sebagai pembawa acara. Hingga saat ini, Elaine belum memiliki pasangan lagi. Meski sudah terpisah jauh dari sang ibu, kondisi mental Elaine sudah sangat buruk. Dia bergantung dengan alkohol supaya bisa tidur. Meskipun sebagai orang tua tunggal, Elaine sudah berusaha menjadi ibu sekaligus ayah yang baik untuk Eta dengan bekerja sambil mengurus dan memberinya pendidikan yang bagus. Sepertinya semua itu belum cukup. Seringkali Eta harus menanggung emosi ibunya yang tidak stabil. Selain itu, sejak kecil dia juga harus menghadapi sorotan dari dunia luar, seperti teman-teman sekelasnya dan wartawan. Ya, siapa sih yang nggak tahu Jackie Chan kan? Menurut berita yang beredar, Eta nggak diterima dengan baik sama teman-teman di sekolahnya. Dia pernah punya teman yang baik, tapi tiba-tiba berubah dan ngebully dia. Akhirnya dia jadi nggak gampang percaya dan pilih-pilih dalam berteman. Apalagi Elaine juga mendidik Eta dengan keras. Kalau Eta nggak menurut, dia akan memberikan hukuman fisik. Waktu masih kecil sampai remaja, Elaine dan Eta selalu dikabarkan memiliki hubungan yang baik dan dekat. Namun ketika beranjak dewasa, Eta dan Elaine sering terlibat perselisihan. Lama-kelamaan Eta tumbuh menjadi sosok yang kontroversial dan penuh drama. Di bulan Maret 2015, Elaine ditangkap polisi atas tuduhan penganiayaan anak. Laporan tersebut ternyata berasal dari sekolah Eta. Di sekolah, Eta sempat curhat ke salah satu guru bahwa dia sering melihat ibunya meminum minuman beralkohol di rumah. Dia nggak bakalan stop minum kalau belum sampai muntah. Eta juga bercerita bahwa kadang-kadang kalau lagi mabuk, Elaine bakalan nangis-nangis, lalu berujung dengan kekerasan fisik. Sebelumnya, Elaine sempat memukul bahunya ketika bertengkar. Pihak sekolah yang khawatir dengan keselamatan Eta pun berinisiatif untuk melaporkan kejadian tersebut. Elaine kemudian membantah telah menganiaya Eta, namun mengakui kesalahannya karena nggak memberikan rasa aman ke Eta. Dia mengaku merupakan seorang peminum berat yang memicu pertengkaran fisik dengan anaknya. Lanjut, menurut Elaine, dia minum setiap malam untuk mengatasi insomnia. Elaine mengaku kaget karena pihak sekolah bilang kalau Eta kepingin bundir. Padahal menurutnya, dia dan Eta udah ngobrol terus tiap malam. Dan kalau lagi ngobrol ya mereka baik-baik aja.
Ketika kepolisian mengecek rumah Elaine, mereka menemukan zat yang diduga merupakan narkoba. Namun Elaine akhirnya dibebaskan dengan jaminan, sedangkan Etta diasuh orang lain untuk sementara waktu. Di bulan April 2015, Etta kembali ke rumah. Setelah itu hubungan keduanya terlihat udah akur lagi. Di bulan Oktober 2015, ibu Elaine tutup usia. Di bulan Maret 2017, Elaine kembali ditangkap polisi karena dicurigai mengintimidasi putrinya. Kali ini Etta sendiri yang melaporkan Elaine ke polisi. Menurut berita yang beredar, awalnya Elaine cuma mau Etta meminum obatnya. Namun Etta nggak mau. Keduanya kemudian bertengkar, sampai akhirnya Elaine bilang, "Kalau kamu nggak mau minum obat, kamu mati aja." Setelah diinterogasi, akhirnya Elaine dibebaskan. Namun Etta udah pergi dari rumah. Dia dikabarkan pergi berlibur ke Thailand. Namun sekembalinya dari Thailand, Etta terungkap telah melakukan percobaan bundir. Beruntung dia selamat setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Setelah sembuh, Etta kembali tinggal bersama Elaine. Ketika Elaine mengira hubungannya dengan Etta sudah membaik, Etta kembali pergi dari rumah. Kali ini Etta dikabarkan tinggal dengan pasangan wanitanya di Hong Kong, seorang influencer yang lebih tua 13 tahun bernama Andy. Menjelang akhir tahun 2017, lewat media sosialnya Etta mengaku bahwa dirinya adalah gay. Kali ini Elaine udah pasrah, karena menganggap Etta memang sudah dewasa. Kabar ini tentu aja kembali menyeret nama Jackie Chan. Meskipun rajin melakukan kegiatan amal, Jackie Chan sama sekali nggak mau memberikan bantuan keuangan untuk Elaine dan Etta. Jackie Chan juga selalu menolak berkomentar setiap ditanya tentang Etta. Sebelumnya Jackie Chan juga pernah bilang bahwa dia nggak akan kasih warisan apapun buat Etta dan lebih memilih untuk menyumbangkan uangnya untuk amal. Di awal tahun 2018, Elaine kebingungan karena Etta sudah menghilang tanpa kabar selama 5 bulan. Ternyata Etta dan Andy sudah bertunangan dan pindah ke Kanada. Setelah itu Etta dan Andy dikabarkan menjadi tunawisma di Kanada setelah memposting sebuah video. Isi video tersebut kurang lebih memperkenalkan dirinya sebagai anak Jackie Chan dan mengaku sudah menjadi tunawisma selama sebulan terakhir karena memiliki orang tua yang homofobia. Keduanya udah minta tolong kemana-mana, tapi semuanya menyuruh mereka untuk pergi ke tempat penampungan. Tapi mereka nggak mau ke sana, karena di sana nanti mereka pasti akan dipisahin. Sehingga mereka berharap warganet mau merepost video tersebut, supaya mereka bisa mendapatkan bantuan. Tentu aja tindakan Etta dan pacarnya jadi menuai hujatan. Elaine marah banget dan menganggap Andy membawa pengaruh buruk buat Etta. Menurutnya, Andy yang jauh lebih berpengalaman dan pernah bekerja seharusnya lebih tahu kalau nggak punya uang itu cari kerja, bukan nyuruh anak umur 18 tahun merekam video semacam itu terus nyalahin orang tuanya. Elaine dan warganet jadi nyalahin Andy dan menganggap dia cuman mau uangnya Etta. Elaine juga sepertinya nggak suka sama Andy karena nggak mau kerja. Andy yang tadinya adalah seorang guru mengaku memiliki fobia keramaian, sehingga menolak untuk bekerja. Akhirnya di bulan September 2018, Etta dan Andy dikabarkan mulai menjalankan bisnis mereka sendiri. Mereka membuka studio foto bernama Ucu House. Namun kabarnya bisnis mereka nggak berjalan dengan baik, sehingga akhirnya pasangan ini kembali lagi ke Hong Kong lalu menikah. Setelah itu kehidupan pasangan ini selalu jadi sorotan. Tapi sorotannya nggak jauh-jauh dari masalah ekonomi. Misalnya seperti Etta dan Andy yang ketahuan udah nunggak bayar sewa tempat tinggal, sampai didatengin polisi dan akhirnya ditolongnya sama Elaine. Setelah itu mau nggak mau Etta dan Andy harus numpang tinggal di rumahnya Elaine. Lalu di awal tahun 2019, keduanya dikabarkan kembali keluar dari rumah Elaine. Saat itu Etta mengatakan nggak mau tinggal sama Elaine lagi, karena dia keberatan menerima Andy. Dia mengaku punya sedikit uang dari usaha studionya, jadi semuanya masih berjalan dengan lancar. Hanya saja mencari tempat tinggal baru memang agak sulit. Setelah itu, keduanya terus dikabarkan bergelut dengan kesulitan keuangan, sehingga kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Di bulan Oktober 2022,
Eta dan Andy kembali mengundang rasa iba karena terlihat sedang mengantri untuk mendapatkan makanan gratis di Kanada. Di foto yang beredar, Eta disebut tidak terurus, bahkan disamakan dengan gelandangan. Kehidupan Eta yang berbanding terbalik banget sama kehidupan keluarga Jackie Chan, tentu aja menjadi bahasan warganet yang merasa kasihan. Warganet pun berasumsi kehidupan Eta dan Andy memprihatinkan. Apalagi sebelumnya, Eta diketahui sempat bekerja di restoran Cina untuk membiayai hidupnya dan Andy. Kabar terakhir di akhir tahun 2023, pasangan ini terlihat masih rukun-rukun aja di Kanada. Sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah dalam penyebutan nama ya. Dah.